Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Langsung saja kita hari ini akan membahas materi tentang jaringan tumbuhan. Sebelum kita membahas materi tentang jaringan tumbuhan, kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu jaringan. Nah, jadi mungkin ketika perkuliahan biologi sel kemarin kita sudah membahas ada yang namanya sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai yang paling tinggi adalah sebuah individu atau organisme. Kali ini akan kita bahas khusus yaitu jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan, apa itu jaringan? Jaringan adalah di sini poin yang pertama adalah sel. Jadi jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang spesifik sehingga dia bisa membuat jaringan tertentu. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya jaringan itu sangat banyak. Di slide berikutnya kita bisa melihat ada yang namanya jaringan epidermis, vaskuler, jaringan dewasa, jaringan meristem ataupun yang lainnya. Apakah mereka disusun oleh sel yang sama? Bisa jadi berbeda. Tetapi mereka memiliki sebuah kesamaan. Kesamaannya yaitu mereka sama-sama disusun oleh sel yang memiliki fungsi yang sama. Lalu kalau kita balik lagi, sebetulnya apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang memiliki fungsi tertentu. Jadi bukan hanya bagian yang paling kecil, karena sebetulnya di sini bagian paling kecil dari makhluk hidup kita mengenal ada yang namanya atom, ion, dan yang lainnya. Tetapi di sini ketika atom dan ion tersebut berkumpul menjadi satu kesatuan dengan memiliki fungsi tertentu, struktural tertentu, itulah yang disebut dengan sel. Nah, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Kali ini kita akan membahas beberapa macam jaringan pada tanaman, mulai dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan permanen nanti akan ada beberapa macam jaringan seperti jaringan penyokong, jaringan vaskuler, dan yang lainnya. Kita coba bahas satu persatu. Nah, oke, ini mind map dari jaringan sebetulnya bukan ini jaringan meristem. Mungkin nanti silakan jika ingin belajar lebih mudah, silakan bisa dibuat mind mapnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jaringan meristem. Nah, kita juga sudah cukup sering mengenal yang namanya meristem. Apa itu meristem? Meristem sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu meritos, yang artinya membelah. Artinya jaringan meristem berarti dia adalah jaringan yang masih aktif membelah. Siapa jaringan yang masih aktif membelah? Nah, jaringan yang masih aktif membelah, kenapa jaringan harus membelah atau bisa membelah? Karena dia akan tumbuh, dia akan berkembang, dia akan menjadi lebih besar. Nah, sehingga di sini jaringan meristem, jaringan yang terdiri dari sel-sel yang masih muda. Meskipun sebetulnya jaringan meristem kalau kita lihat dari keterangannya dia adalah jaringan yang masih aktif membelah, dan nantinya kita akan mengenal ada dua macam meristem, yaitu meristem primer dan juga meristem sekunder. Bedanya apa? Primer ini kalau kita buat sebuah kata kunci, primer ini nah, primer ini bisa kita sebut sebagai sel yang masih muda, sedangkan sekunder ini primer artinya adalah satu, artinya dia yang pertama. Sekunder kedua. Jadi bedanya apa antara primer dan sekunder? Primer artinya adalah sel yang pertama kali muncul. Siapa yang pertama kali muncul? Sel yang masih muda, sel-sel yang masih muda, atau dikenal juga dengan initiasi sel, sel yang pemula atau awal. Nah, jadi untuk yang sekunder bedanya apa dengan primer? Kalau ada yang muda, tentunya ada yang dewasa atau yang sudah tua. Nah, jadi di sini untuk mempermudah kita mempelajari, meskipun nanti akan kita bahas lagi apa sih meristem primer dan meristem sekunder itu. Nah, secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa primer ini adalah jaringan meristem yang berasal dari sel-sel inisiasi sel atau sel awalan, sel yang masih muda. Sedangkan meristem sekunder di sini setelah dia menjadi muda, dia akan berubah menjadi dewasa. Nah, itulah yang disebut dengan meristem sekunder. Tetapi jaringan dewasa juga masih tetap bisa membelah. Contohnya apa? Ada yang namanya kambium. Dia adalah jaringan yang sudah dewasa dan dia masih aktif membelah, masih aktif memperbesar dirinya sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh dari meristem sekunder. Kita bahas satu persatu meristem primer dan juga sekundernya.
Sebelum kita bahas tentang meristem primer dan sekunder, di sini ada ciri-ciri umum tentang jaringan meristem. Karena pada umumnya jaringan meristem dia memang terdapat pada jaringan-jaringan yang masih muda. Jadi di sini ciri-ciri umum jaringan meristem yang terdapat pada jaringan-jaringan yang masih muda tentunya. Ciri-ciri yang pertama yaitu, kalau kita amati sebuah tanaman, misalnya pada gambar ini, di sini ada sebuah tanaman, ini dia, dan juga ada bagian ini adalah bagian ujung akar, dan yang ini adalah bagian ujung batangnya. Kalau kita lihat biasanya, dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa bagian-bagian akar ada yang namanya bagian pembelahan, bagian pemanjangan, pembelahan, pemanjangan, baru di sini diferensiasi. Artinya apa? Pada akar dia masih selalu aktif membelah, dan kita tahu bahwa bagian bawah akar dia sudah ditutupi oleh root cap atau tudung akar. Kenapa? Karena setelah tudung akar di sini ada bagian pembelahan. Artinya dia terdiri dari sel-sel yang masih muda dan perlu dilindungi. Berarti memang betul di bagian ujung ini dia memang terdapat sel-sel yang masih muda, yaitu jaringan meristem tadi. Selain di ujung akar juga ada di ujung batang tadi. Kalau kita lihat pada sebuah tanaman, biasanya dia menghasilkan sebuah tunas di bagian ujungnya. Jadi pada umumnya kita akan menemukan jaringan meristem pada ujung akar maupun ujung batangnya. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya yaitu terdiri atas sel yang bersifat embrional atau muda dengan dinding sel yang tipis. Kenapa? Nah, di sini ada kata-kata embrional ataupun sel yang masih muda. Artinya apa? Embrional atau sel yang masih muda. Ada muda, ada dewasa. Bedanya apa? Sama seperti kita manusia, dinding sel ataupun kulit kita antara anak yang masih kecil atau bayi yang baru lahir dengan kita yang sudah dewasa sama atau berbeda? Tentunya berbeda. Kalau bayi yang baru lahir biasanya kulitnya masih sangat halus, masih sangat lembut, dan bahkan ada yang kemerahan. Tetapi kalau kita mungkin sudah mulai agak kasar, sudah mulai agak tebal, sudah mulai agak alot dan yang lainnya. Nah, itu yang membedakan. Jadi begitu juga jaringan pada tanaman. Ketika dia masih muda, dia masih baru terbentuk sehingga dinding selnya di sini masih sangat tipis. Lalu yang ketiga di sini ruang sel penuh dengan protoplasma. Nah, ruang sel penuh dengan protoplasma. Apa itu protoplasma? Supaya kita bisa mengetahui isi dari poin nomor 3 ini. Protoplasma, ini dia. Protoplasma dia adalah cairan yang terdapat di dalam sel yang terdiri dari bagian-bagian yang hidup. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagian yang hidup dan juga bagian yang mati, ciri-ciri sel hidup dan ciri-ciri sel yang mati. Ada organel-organel sel, itulah yang disebut dengan bagian-bagian yang hidup. Lalu organel selnya ada di mana? Ada di cairan sel yang disebut dengan protoplasma tadi. Nah, ruang sel penuh dengan protoplasma. Artinya dia adalah sel yang hidup. Dan karena dia penuh oleh protoplasma, berarti apa? Sel tersebut masih sangat aktif melakukan metabolisme, entah metabolisme respirasi seluler ataupun metabolisme sintesis protein ataupun yang lainnya. Nah, sehingga ketika sel tersebut aktif melakukan metabolisme, seharusnya kita tahu bahwa yang namanya tanaman dia adalah produsen. Jadi salah satu hasil dari metabolisme yang berupa fotosintesis, dia berupa cadangan makanan ataupun karbohidrat. Lalu karbohidratnya akan disimpan di mana? Seharusnya disimpan di vakuola. Tetapi karena sel tersebut adalah sel yang masih aktif membelah, masih aktif membelah, artinya karbohidrat yang dihasilkan akan digunakan untuk respirasi seluler. Kenapa harus dilakukan respirasi seluler? Karena dari respirasi seluler akan menghasilkan energi, sehingga sel-sel tersebut bisa membelah. Karena untuk membelah diri dia juga membutuhkan energi. Nah, karena banyaknya sisa fotosintesis ataupun metabolisme yang digunakan untuk respirasi seluler ataupun pembelahan, sehingga makanan ataupun metabolisme yang disimpan menjadi lebih sedikit. Karena sedikit sehingga berukuran lebih kecil, tetapi jumlahnya banyak. Kalau biasanya kan kita melihat bagian dari sel tanaman yang paling mudah kita lihat adalah vakuola dan juga inti sel. Kita akan melihat satu vakuola yang besar, satu atau dua vakuola yang besar dengan satu inti sel. Tetapi karena di sini
vakuolanya kecil-kecil karena sisa metabolisme yang disimpan sedikit, sehingga kita akan menemukan tanaman dengan jumlah vakuola yang lebih dari 1. Dan ciri yang selanjutnya, karena dia adalah jaringan meristem, tentu saja di sini cirinya adalah dia masih aktif membelah. Nah, yang selanjutnya kita mulai membahas tentang jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer berdasarkan letaknya kita akan mengenal yang namanya jaringan meristem. Di situ ada 3, yaitu ada meristem apikal, ada meristem apikal, meristem lateral, dan juga interkalar. Kemarin ketika kita mempelajari tentang daun, kita juga sudah mengenal ada yang letaknya apik, lateral, ada interkalar mungkin belum. Nah, ada apikal atau apiks artinya dia berada di bagian yang paling ujung, lateral artinya dia berada di bagian samping, interkalar artinya dia berada di antara jaringan yang dewasa. Nah, ini adalah kata kuncinya. Apikal dia berada di ujung mana? Ini dia, baik ujung batang maupun ujung akarnya nanti. Lalu lateral yang berada di samping, ini dia, berada di samping. Lalu interkalar dia berada di antara jaringan dewasa. Misalnya pada buku-buku batang, biasanya kita akan mengenal adanya jaringannya masih aktif membelah. Nah, itu yang disebut dengan meristem interkalar. Ini adalah gambar dari tunas. Ada daun yang baru, ada meristem apikalnya bagian paling ujung, ada aksilarnya, ada stele atau silinder pusat, korteks, sel-sel yang mengisi jaringan. Lalu ada bagian epidermis, ada korpus, ada tunika. Nah, nanti kita akan cari tahu apa sih korpus dan tunika itu. Yang selanjutnya tadi juga sudah kita bahas, berdasarkan asal terjadinya meristem ada 2, yaitu primer dan juga sekunder. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada 4 macam teori meristem. Nah, jadi pada zaman dulu para ilmuwan sudah meneliti kenapa kok tumbuhan bisa menjadi lebih besar, bisa menjadi lebih panjang. Ternyata mereka menemukan ada jaringan meristem. Lalu bagaimana cara kerja dari jaringan meristem tersebut? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka menemukan beberapa jawaban. Yang pertama, yang paling sederhana, yaitu ada teori sel apikal. Dari namanya apikal, kita kembali ke slide sebelumnya. Apikal atau apiks artinya adalah jaringan meristem yang terletak di bagian ujung. Ini dia, ada di bagian ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Nah, artinya pada teori sel apikal ini mereka menyebutkan bahwa jaringan meristem hanya terdapat pada bagian ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Dan di bagian ujung akar dia dilindungi oleh sebuah jaringan yang disebut dengan root cap atau tudung akar. Lalu teori yang kedua, perkembangan dari teori sel apikal. Di sini ada teori tunika corpus yang dikemukakan oleh Schmidt pada tahun 1924. Nah, sudah lumayan lama. Dan mereka bisa menemukan teori-teori seperti ini. Artinya kita yang tahun 2020 ini bisa menemukan apa? Nah, itu sebetulnya sebuah pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri. Mereka bisa menemukan banyak hal, dan kita dengan berbagai macam bantuan teknologi kita sudah bisa menemukan apa. Nah, lalu pada tunika corpus, karena ini adalah teori yang kedua, kalau sel apikal, misalnya saya tulis di sini, dia hanya memiliki atau terdapat pada bagian apikal atau bagian ujung. Tetapi pada tunika dan corpus, dia yang pertama, dia berarti hanya mendapatkan sebuah informasi. Sedangkan untuk yang tunika corpus kita memiliki 2 bagian, yaitu ada tunika dan juga ada corpus. Bedanya apa antara tunika dan corpus? Corpus adalah bagian pusat dari titik pembelahan yang terdiri dari sel-sel meristematik yang akan membelah, tapi secara tidak beraturan. Oke, kalau saya gambar di sini ada, kita menemukan ini adalah korpusnya, meristem. Lalu tunika adalah bagian luar dari titik tumbuh yang terdiri dari beberapa lapis sel. Nah, ini adalah tunikanya. Ini adalah korpus dan ini adalah tunikanya. Nah,
Jadi bedanya apa? Kalau tadi dia hanya menemukan bahwa jaringan meristem hanya berada di ujung, tetapi pada tunika corpus dia akan menemukan ternyata pada jaringan meristem tadi ada dua bagian. Yang pertama yaitu jaringan yang aktif membelah atau jaringan meristem, dan dia akan selalu dilindungi oleh tunika. Nah, jadi korpus berada di dalam, lalu akan dilindungi oleh tunika yang berada di luar. Atau mungkin ketika jaringan tersebut sudah menjadi jaringan dewasa, dia akan berubah menjadi jaringan epidermis. Nah, itu adalah teori yang kedua. Lalu untuk teori yang ketiga di sini berarti kita menemukan 3 poin. Kalau tadi yang pertama ada ujung, yang kedua ada tunika dan korpus, yang ketiga berarti akan ada 3. Ada apa saja? Yaitu ada dermatogen, periblem, dan juga plerom. Dermatogen dari katanya derma atau dermis. Berarti di sini adalah jaringan yang nantinya akan berubah menjadi sel-sel epidermis. Lalu di sini ada periblem, terdiri dari beberapa lapis sel di sebelah dalam dermatogen yang kelak akan tumbuh menjadi korteks. Ini adalah periblem, dia akan menjadi korteks. Korteks adalah jaringan yang mengisi sebagian besar dari sebuah organ. Nah, jadi kalau di situ tidak memiliki fungsi khusus, maka dia akan ditutup oleh korteks. Lalu ada plerom. Plerom ini dia akan menjadi akar utama atau sering kita sebut dengan stele. Nah, mungkin di teori yang keempat ada Heberlein, kita bisa menghubungkan antara periblem plerom dengan bagian-bagian pada teori nomor 4 ini. Pada teori nomor 4 di sini kita akan mengenal ada 4 bagian, yaitu ada yang namanya promeristem, protoderm, prokambium, dan juga meristem dasar. Promeristem, pro artinya sebelum. Berarti promeristem adalah sebelum meristem. Dia yang akan menjadi jaringan meristem atau meristem yang baru terbentuk. Protoderm sama seperti dermatogen. Lalu di sini ada prokambium, berarti dia nantinya akan berkembang menjadi kambium. Nah, nanti kita akan bahas apa sih kambium tersebut. Nah, ternyata kambium ketika dia membelah secara terus-menerus, dia akan membentuk jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh, yaitu ada phloem dan juga xilem. Nah, lalu yang keempat di sini ada meristem dasar. Meristem dasar ini dia stele, atau di sini bisa kita simpulkan dia adalah pleromnya. Nah, ini dia. Jadi dari keempat teori ini kita sudah menemukan yang pertama adalah teori apikal yang berada di ujung tunika dan korpus, ada jaringan meristem dan juga ada jaringan epidermis. Teori histogen ada dermatogen, periblem, dan juga plerom. Teori Heberlein ada promeristem, protoderm, prokambium, dan juga meristem dasar. Nah, ini adalah beberapa teori dari jaringan meristem. Nah, itu adalah tentang meristem primer karena dia berasal dari jaringan yang masih muda, jaringan yang masih aktif membelah. Yang selanjutnya di sini adalah jaringan meristem sekunder. Kalau tadi kita sudah membahas bahwa yang namanya jaringan meristem ada 2, primer dan sekunder, dari sel muda atau initiating cell, atau dia yang berasal dari sel-sel yang dewasa, yang sudah tua atau sudah lebih tua daripada sel yang masih muda. Nah, contohnya apa? Di sini ada yang namanya kambium. Nah, ini dia ada jaringan dewasa atau sel dewasa. Ada yang namanya kambium. Nah, ternyata kambium tersebut dia adalah merupakan jaringan dewasa dan masih aktif membelah. Kambium salah satu ciri-cirinya yaitu bentuk selnya pipi, prismatis, agak memanjang, berdinding tipis, tersusun rapat satu sama lain tanpa ruang antar sel, bersifat memperbanyak diri dengan membelah. Perbanyakan sel bersifat ganda yaitu ke arah antiklinal dan juga periklinal. Nah, kalau saya gambarkan antiklinal di sini akan membentuk sel-sel inisiating baru. Nah, antiklinal dia akan membentuk tegak lurus, dengan periklinal dia akan membentuk pembelahan sel yang menghasilkan sel yang sejajar. Periklinal akan membentuk xilem dan juga phloem sekunder atau jari-jari empulur atau parenkim sekunder. Nah, kalau kemarin ada yang menanyakan tentang lingkaran tahun, nah ternyata kita bisa melihat lingkaran tahun tersebut dia terbentuk karena adanya aktivitas dari kambium.
Ini dia kambium akan memperbesar, akan semakin besar, akan semakin besar. Dan proses pembelahannya tadi, proses perubahan bentuk ataupun ukuran dari kambium tadi dipengaruhi oleh kadar air dari lingkungan. Jadi kalau biasanya kita mengenal ada dua musim yang banyak mengandung air dan sedikit mengandung air, sehingga kita melihat kalau ada tambahan satu garis berarti dia sudah melewati satu musim kering dan juga musim kemarau tadi, sehingga akan terlihat adanya lingkaran tahun. Nah, kambium pada dikotil bersifat monoplerus, hanya membentuk sel baru ke satu arah saja, yaitu membentuk berkas pengangkut. Artinya dia hanya akan melakukan pembelahan periklinal saja. Nah, xilem dan phloem. Hal ini juga ditemukan pada monokotil, khususnya untuk Ordoliliales. Kambium pada dikotil juga dilengkapi dengan kambium tambahan sehingga terdapat lebih dari satu berkas pengangkut, yaitu berkas pengangkut perifer dan juga medular. Nah, oke, yang selanjutnya di sini nanti kita akan bahas perifer dan medular di jaringan pengangkut. Yang selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas bahwa di sini ada periklinal, ini dia akan sejajar, ini dia akan menghasilkan xilem dan juga phloem sekunder. Nah, tetapi sebelum sekunder sama seperti pada meristem, ada primer dan juga ada primer, phloem dan juga xilem. Baru setelah primer ini artinya dia yang langsung berhubungan dengan jaringan kambiumnya. Setelah ada primer, baru dia akan berubah menjadi sekunder, bagian yang paling ujung, yang paling jauh dengan kambiumnya. Itulah yang disebut dengan phloem sekunder maupun xilem sekunder. Artinya dia sudah jauh lebih matang daripada yang primer. Yang primer berarti dia adalah yang baru saja terbentuk. Nah, selain ada kambium, sebetulnya kita mengenal bahwa kambium itu ada dua. Ada kambium yang berada di bagian dalam dan kambium yang berada di permukaan, atau disebut juga dengan kambium gabus. Nah, jadi sama-sama kambium, tetapi kita mengenal ada dua macam kambium. Kambium yang berada di dalam jaringan dan kambium yang berada di permukaan jaringan, atau disebut velogen, atau disebut juga dengan kambium gabus. Kambium gabus merupakan jaringan meristem sekunder yang membentuk jaringan gabus sekunder ataupun velogen yang bersifat dipleuris dikarenakan mampu membentuk sel-sel baru ke arah luar dan juga ke arah dalam. Nah, jadi di sini untuk kambium gabus dia akan melakukan pembelahan ke arah luar dan juga ke arah dalam. Ke arah luar dia akan membentuk yang namanya velum, ke arah dalam dia akan membentuk yang namanya veloderm. Bedanya apa? Velum di sini dia merupakan sel yang mati, tetapi untuk veloderm dia akan membentuk parenkim gabus. Artinya dia bisa saja akan menghasilkan sel-sel yang lainnya. Karena sel parenkim ini dia bisa berkembang menjadi sel-sel yang lainnya juga. Nah, atau bisa berkembang menjadi jaringan gabus yang lainnya. Atau bisa kita simpulkan di sini untuk velum dan juga velogen ke arah luar dia akan menghasilkan sel yang mati atau disebut juga dengan velum, sedangkan ke arah dalam dia akan menghasilkan sel yang hidup atau parenkim gabus. Nah, di sini velogen dia adalah sel yang hidup. Taunya dari mana? Karena di sini adalah salah satu cirinya dia memiliki inti sel. Untuk veloderm sendiri, saya mohon maaf saya lupa tadi apakah dia akan menghasilkan sel yang mati atau sel yang hidup, karena kalau kita lihat dari gambar ini ternyata dia tidak memiliki inti sel. Padahal salah satu ciri dari sel hidup, ruang di dalam selnya tersebut, ruang selnya dia berisi organel selnya. Nah, nanti mungkin kita bisa buka-buka lagi tentang veloderm, apakah dia merupakan sel hidup atau sel mati. Yang jelas di sini untuk velogen dia akan membentuk velum. Fungsinya untuk apa? Karena dia berada di permukaan, kalau kita lihat bentuknya dia sangat rapat. Mungkin yang sudah praktikum sudah pernah mengamati sel epidermis, salah satu cirinya apa? Selnya sangat rapat tanpa ruang antar sel. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari jaringan epidermis dia akan mengatur keluar masuknya senyawa ataupun zat dari dan ke dalam tanaman. Nah, jadi kalau ternyata di jaringan epidermis ini ada ruang yang kosong dan cukup besar, maka fungsinya jaringan epidermis untuk apa? Fungsinya adanya stomata untuk apa? Karena tanpa adanya stomata dia bisa keluar masuk melalui celah-celah atau ruang antar selnya tadi. Nah,
Jadi di sini untuk velum dia adalah sel mati atau sel gabus yang memang sudah mati dan dia sangat rapat. Berarti fungsi dari velum ini dia akan menggantikan dari jaringan epidermis. Kalau dia berfungsi menggantikan jaringan epidermis, lalu epidermisnya di mana? Epidermisnya di mana? Nah, karena dia sudah digantikan oleh velum, maka kita tidak perlu lagi menggunakan jaringan epidermis. Kenapa? Karena velogen ini dia bisa melakukan pembelahan ke arah luar membentuk velum jika epidermisnya tidak ada. Kalau masih memiliki jaringan epidermis, maka velogen tidak akan membentuk velum. Artinya ketika epidermisnya rusak, entah karena tanaman tersebut mengalami luka ataupun memang karena kejadian yang lain, misalnya pada tanaman jambu biji, permukaan kulitnya dia akan selalu mengelupas. Nah, jadi di sini fungsi dari epidermisnya akan digantikan oleh velum. Nah, jadi kalau ada pertanyaan di mana jaringan epidermisnya, jaringan epidermisnya sudah digantikan oleh velum. Tetapi di sini pada jaringan epidermis tadi kita kembali fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuknya zat. Kalau dia jaringannya sangat rapat, lalu bagaimana caranya zat bisa keluar masuk kalau tidak memiliki pintu? Sehingga di sini dia akan membentuk yang namanya lentisel. Akan membentuk yang namanya lentisel. Bagaimana proses pembentukan lentisel? Di sini kita memiliki ada sebuah jaringan meristem sekunder, yaitu ada kambium yang fungsinya adalah dia akan melakukan pembelahan terus membentuk velum dan juga silem. Artinya apa? Lama kelamaan di sini dia akan membesar. Padahal di sini tanpa ruang antara sel. Artinya elastisitasnya rendah. Kalau volume di dalam semakin tinggi, lalu apa yang akan terjadi? Sama seperti balon yang kita tiup terus-menerus. Lama-kelamaan apa yang akan terjadi? Balonnya akan pecah. Bukan hanya karena kambium, di dalam jaringan ini dia merupakan sel yang hidup. Artinya apa? Dia melakukan metabolisme. Ada yang dibutuhkan, ada yang dikeluarkan, ada yang disimpan. Nah, untuk keluar masuknya zat sehingga dari dalam dia akan menekan ke luar atau permukaan. Karena di sini banyak sekali tekanan mulai dari kambiumnya maupun sel hidupnya, maka lama kelamaan velogennya ini dia akan pecah membentuk yang namanya lentisel. Ini dia lentisel. Lentisel adalah bagian dari periderm yang terdiri dari sel yang tersusun lepas sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas antar udara dengan jaringan di sebelah dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin fungsi dari lentisel hampir sama seperti stomata. Hanya lentisel akan kita temukan pada batang, sedangkan stomata akan kita temukan pada daun. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nah, itu tentang jaringan meristem. Kita lanjutkan yang selanjutnya itu tentang jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung dari namanya pelindung, berarti dia berfungsi untuk melindungi. Siapa yang berfungsi untuk melindungi? Sama seperti pada tubuh kita juga memiliki jaringan pelindung. Pelindung pertama dari tubuh kita yaitu ada kulit. Apakah tanaman memiliki kulit? Memiliki, tetapi kulitnya berbeda. Nah, jadi di sini fungsi untuk melindungi. Siapa yang akan melindungi? Kalau di dalam tubuh kita ada kulit, tetapi di dalam tanaman kulitnya dia akan berbentuk seperti jaringan epidermis. Sebetulnya sama saja, sama-sama dermis. Nah, jadi ada epidermis yang akan berperan sebagai jaringan pelindung. Lalu epidermis itu melindungi dari apa? Dari kekurangan air, dari kerusakan mekanis, dari suhu udara yang ekstrim, kehilangan zat makanan, perlindungan terhadap serangan dari hama ataupun yang lainnya. Nah, ada jaringan epidermis dan jaringan gabus yang sudah kita bahas tadi di bagian jaringan meristem. Semuanya sama-sama epidermis. Nah, oke, lalu yang selanjutnya adalah jaringan epidermis berasal dari meristem primer mempunyai ciri. Nah, berasal dari meristem primer. Nah, jaringan epidermis ini berasal dari jaringan meristem primer. Bisa kita bayangkan kalau ternyata jaringan epidermis itu berasal dari meristem sekunder. Artinya pelindung kita, bagian yang paling luar kita, nanti dia akan terbentuk kalau organ dalam atau jaringan-jaringan dalamnya sudah terbentuk. Lalu kalau dia sudah dewasa, bagaimana caranya dari dia kecil berubah menjadi dewasa? Karena meristemnya berasal dari sekunder, sehingga memang betul jaringan epidermis ini dia berasal dari meristem primer.
dari awal sudah akan terbentuk yang namanya jaringan epidermis. Tadi pada teori meristem kita mengenal adanya dermatogen, adanya tunika, adanya protoderm. Artinya pada awal pembentukan jaringan memang salah satu jaringan yang pertama kali terbentuk adalah jaringan epidermisnya. Nah, lalu apa saja ciri-ciri dari jaringan epidermis? Yang pertama, bentuk selnya bermacam-macam. Nah, ketika praktikum kemarin mungkin ada yang mengamati bentuk sel dari sel Adam Hawa, daun Adam Hawa, maupun dari bawang merah atau mungkin dari daun tembakau. Nah, apakah sama bentuknya? Berbeda. Kalau kita lihat bentuk epidermis dari tembakau, dia ameboid atau tidak beraturan, tetapi mereka semua memiliki sebuah kesamaan. Kesamaannya apa? Meskipun di sini tidak beraturan, selnya sangat rapat tanpa ruang antar sel. Nah, itu dia. Jadi salah satu cirinya tadi bentuknya bermacam-macam, tetapi mereka sama-sama rapat dan tidak ada ruang antar sel. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau pada tanaman memiliki jaringan epidermis yang memiliki ruang antar sel, maka senyawa-senyawa tersebut bisa sangat mudah untuk keluar masuk dari dalam sel tersebut. Lalu vakuolanya berisi cairan sel, sebagai contoh ada antosianin maupun cairan-cairan yang lainnya. Nah, nanti kita akan membahas juga tentang modifikasi sel epidermis yang berisi cairan. Jaringan epidermis juga terjadi penebalan yang terdiri atas selulosa dan juga zat kutin. Nah, sehingga terkadang kita melihat ada daun yang dia tidak bisa basah karena ternyata di permukaan daun tersebut ada kitinnya ataupun kutikulanya. Fungsinya adalah untuk mencegah penguapan supaya penguapannya tidak terlalu banyak, sehingga penguapan dapat dicegah. Lapisan kutikula ada yang mengandung lilin ataupun waterproof, zat karbonik dan kersik daun sehingga membuat daun menjadi kaku, misalnya pada ficus ataupun pinus maupun yang lainnya. Ada juga lapisan epidermis yang terdiri dari lapisan hidrodermis karena berfungsi menyerap air. Hidrodermis. Nah, nanti kita akan melihat gambar pada jaringan akar maupun daun, dia memiliki adanya hidrodermis. Salah satunya pada akar kacang-kacangan dia memiliki hidrodermis. Fungsinya untuk apa? Karena jaringan epidermisnya nanti akan digunakan untuk menyimpan air. Ini beberapa contoh dari gambar jaringan epidermis. Kalau kita lihat bentuknya sangat bermacam-macam, tetapi mereka betul tadi mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu rapat tanpa ruang antar sel. Lalu yang selanjutnya, nah pada akar muda epidermis disebut dengan epiblem atau rhizodermis. Umumnya tidak berkutikula. Ingat, ini terdapat pada akar dan kita kembali lagi ke fungsi akar. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kalau dia memiliki lapisan kutikula, apa yang akan terjadi? Airnya bisa terserap atau tidak? Airnya tidak bisa terserap. Jadi akarnya tidak bisa berfungsi sehingga akar di sini dia tidak memiliki kutikula. Pada anggrek terdapat epidermis akar udara yang disebut filamen. Nah, mungkin ada yang masih ingat akar udara pada tanaman anggrek. Waktu itu kita bahas di materi akar. Nah, ini dia tidak ada kutikula bagian ujungnya. Nah, tidak ada kutikulanya karena untuk mencari air tadi. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa modifikasi dari epidermis, dari jaringan epidermis. Yang pertama yaitu jaringan epidermis pada tumbuhan monokotil dilengkapi oleh sel buliform. Seperti ini adalah salah satu modifikasi dari jaringan epidermis monokotil. Saya ambil contoh yang paling mudah yang mungkin sering kita temukan baik secara langsung ataupun di TV-TV pada tanaman padi ataupun jagung atau mungkin tebu. Nah, karena di sini monokotil, padi, jagung atau tebu. Mungkin kalau ada yang pernah melihat tanaman tersebut dan mungkin mengamati kok kelihatannya antara pagi dan siang hari bentuk daunnya berbeda. Pagi terlihat lebih segar, siang hari terlihat lebih lesu, lebih melengkung atau lebih layu. Nah, kenapa? Karena di sini ada yang namanya sel buliform. Apa tuh sel buliform? Nah, ini dia, ini adalah sel buliform, ini adalah sel buliform, ini adalah sel buliform yang kalau kita lihat bentuknya ataupun ukurannya lebih besar daripada sel epidermis yang berada di sampingnya.
Ini dia ukuran maupun bentuknya lebih besar daripada sel epidermis yang berada di sampingnya. Sel buliform mempunyai bentuk sel yang menggelembung, vakuolanya besar, membran selnya tipis, dan fungsi sel buliform untuk membuka ataupun membebaskan daun yang menggulung karena sifatnya higroskopis. Nah, ini adalah inti dari sel buliform. Vakuolanya besar dan dia bersifat higroskopis, menyerap air. Artinya apa? Pada sel buliform, vakuola yang besar itu dia akan digunakan untuk menyimpan air. Nah, jadi di sini dia akan berisi air. Kalau tadi di awal saya menanyakan, mungkin kalau ada yang mengamati bentuk daun padi, jagung, tebu pada pagi dan siang hari, kok berbeda pagi dan siang. Ketika pagi terlihat sangat segar-segar, siang sudah mulai layu. Nah, sama kalau kita kuliah di kelas ya. Biasanya pagi masih segar, kalau yang sudah sarapan, siang sudah mulai layu, ngantuk dan yang lainnya. Nah, ternyata di sini dipengaruhi oleh adanya sel buliform. Ketika pagi hari kelembaban udaranya masih tinggi, ada embun pagi dan juga yang lainnya, artinya apa? Sel buliform ini dia bisa dipenuhi oleh yang namanya air. Karena dia dipenuhi oleh air, dia akan mengembang full sesuai dengan ukurannya. Di sini masih banyak air, airnya sangat banyak. Karena airnya cukup banyak, maka apa yang akan terjadi? Pada daun tanaman padi dia akan melebar secara maksimal. Karena sel buliformnya juga tidak ada yang melengkung. Tetapi ketika siang hari, airnya ini dia akan menguap karena adanya panas, kelembaban udaranya juga semakin rendah sehingga air yang disimpan oleh sel buliform ini dia akan menguap. Karena airnya menguap, lalu sel buliformnya yang tadinya full berisi cairan ataupun air, dia kehilangan volumenya atau kehilangan isinya sehingga sel buliformnya dia akan mengkerut atau mengecil. Karena sel buliformnya mengecil, maka daunnya pun akan ikut mengecil, jadi terlihat seperti menggulung. Nah, ini. Nah, jadi kalau di sini fungsi sel buliform adalah membuka atau membebaskan daun yang menggulung. Nah, kenapa? Karena sel buliform menyimpan air. Ketika airnya banyak, maka daunnya akan terbuka. Ketika airnya sedikit, maka daunnya akan tertutup. Nah, itu adalah salah satu modifikasi dari sel epidermis atau jaringan epidermis. Nanti ada modifikasi yang kedua, misalnya yaitu ada stomata, dan yang ketiga ada trikoma. Pada batang, jaringan epidermis telah rusak dan digantikan oleh jaringan peridom. Tadi juga sudah kita bahas, velogen akan membentuk velum. Ini sel buliform dapat terbentuk pada kedua permukaan daun, baik di permukaan atas maupun permukaan bawah. Dalam sel tidak berisi benda-benda padat, hanya berisi cairan saja, terkadang mengandung klorofil, artinya dia juga bisa melakukan fotosintesis. Dinding radial tipis, dinding luar lebih tebal dari sel epidermis. Membran atau dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. Nah, lalu yang kedua, modifikasi ataupun derivat epidermis yang kedua, kita mengenal adanya stomata. Nah, derivat, apa itu derivat? Mungkin yang sudah belajar tentang matematika, kita akan mengenal adanya derivat atau turunan. Ada derivat, ada integral, itu adalah turunan atau modifikasi atau perkembangan. Derivat dari apa? Dari epidermis. Tahunya dari mana kalau dia adalah derivat epidermis atau perkembangan dari epidermis? Kita melihat dia terletak di mana. Bentuk selnya seperti sel apa? Apakah sel epidermis? Apakah periplum? Atau mungkin parenkim? Atau mungkin stele? Karena masing-masing jaringan ataupun masing-masing sel dia memiliki ciri sel yang berbeda-beda. Entah bentuknya yang berbeda, ketebalan dinding dan membran selnya berbeda. Nah, ketika kita lihat ciri-cirinya sama seperti sel epidermis, berarti bisa kita simpulkan dia adalah derivat dari sel epidermis, meskipun sedikit berbeda. Bedanya apa? Misalnya pada stomata, atau sering kita sebut dengan mulut daun, yang awalnya jaringan epidermis itu seharusnya tertutup, ternyata dia ada sebuah lubang. Nah, itulah yang disebut dengan sebuah modifikasi. Artinya tidak harus semuanya tertutup rapat. Misalnya pada stomata dia memiliki sebuah lubang, sehingga disebut juga stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk keluar masuknya zat. Stomata berasal dari kata stoma yang artinya lubang atau porus. Jadi di sini stomata dia akan membuat lubang pada sel epidermis.
Porus atau lubang yang dibatasi oleh dua buah guard cell. Nah, yang pintar bahasa Inggris atau yang sempat buka kamus silakan boleh dibuka. Ini artinya adalah sel, ini artinya adalah penjaga. Jadi ada sebuah lubang yang diapit atau dibatasi atau dilindungi oleh guard cell ataupun penjaga, atau disebut juga dengan sel penutup. Dan bagian-bagian dari stomata yaitu ada guard cell-nya, sel penutup atau sel penjaganya, berarti dia memiliki dua. Lubangnya ada satu, ada sel tetangga yang membatasi antara stomata dengan sel epidermis dan ruang udara dalam. Nah, ini dia ada porusnya, ini adalah porus. Lalu di sini ada guard cell-nya atau sel penutup, dan di sini ada sel tetangga, ini adalah sel tetangga, dan di sini ada ruang udara dalam. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah guard cell. Sel epidermis yang telah mengalami kejadian perubahan bentuk dan fungsi dan dapat mengatur besar kecilnya porus mempunyai bentuk ginjal atau halter. Jadi pada umumnya kita akan menemukan guard cell pada jaringan epidermis berbentuk dua, yaitu ada yang berbentuk ginjal dan ada yang berbentuk halter. Kalau ginjal kita akan melihat bentuknya seperti kacang-kacangan, kacang merah ataupun yang lainnya, atau bentuknya seperti ginjal. Nah, sedangkan halter kita akan melihat bentuknya seperti pelana kuda. Nah, ini dia. Nah, jadi sedikit berbeda. Jadi ini adalah ginjal, ini adalah halter. Mengandung kloroplas sehingga dapat membantu dalam fotosintesis. Kalau kemarin kita juga melihat pada guard cell dia juga berwarna sedikit hijau, banyak mengandung kloroplas, artinya dia juga bisa melakukan fotosintesis. Dengan adanya penebalan dinding sel penutup ataupun guard cell, maka dapat dibedakan macam-macam dinding sel penutup. Yang pertama yaitu dinding perut pada sel penutup. Dinding sel penutup yang berbatasan dengan celah. Berarti ini adalah dinding perutnya. Nah, di belakang perut sama seperti kita, depan ada perut, belakang ada punggung. Berarti di sini ada punggungnya. Nah, depan ada perut, belakangnya ada punggung. Lalu di sini ada dinding luar. Dinding luar berarti dia yang langsung berbatasan dengan luar. Ini adalah dinding luar. Lalu di sini ada luar, tentunya ada bagian dalam. Nah, ini dia bagian-bagian dari guard cell. Kalau saya gambarkan, ini ada perut, di sini ada punggung, di sini ada luar, di sini ada dalam. Nah, dinding perut, punggung, luar, dan juga dalam. Yang selanjutnya yaitu celah atau porus terdapat di antara kedua sel penutup. Lalu ada sel tetangga atau sel pendamping, ini dia yang membatasi antara stomata dengan sel epidermis, tetangga, dan di sini ada sel epidermis, ini ada sel epidermis. Sel yang memang berdampingan atau yang berada di sekitar sel penutup atau yang mengelilingi guard cell. Lalu ada ruang udara dalam, ini dia ruang antar sel yang besar yang berfungsi ganda sebagai membantu fotosintesis dalam hal pertukaran gas dan juga transpirasi. Nah, jadi di sini salah satu fungsinya adalah untuk membantu pertukaran gasnya tadi. Lalu macam-macam stomata. Menurut sejarahnya stomata kita kenal ada 3, yaitu ada meso, ada peri, dan juga ada mesoperigenus. Meso artinya di sini adalah apabila sel penutup, guard cell, dan juga sel tetangga berasal dari satu sel yang sama, satu induk sel yang sama. Artinya satu sel epidermis dia akan berkembang menjadi guard cell dan juga sel penutup. Perigenus apabila sel penutup dan sel tetangga tidak berasal dari sel induk yang sama. Jadi guard cell, sel sendiri, sel tetangga juga berasal dari sel yang berbeda. Disebut dengan perigenus. Mesoperigenus berarti penggabungan dari keduanya.
Apabila sel penutup dan salah satu sel tetangga berasal dari sel induk yang sama, ini sama, lalu di sini beda, ini dengan ini juga beda. Itu yang disebut dengan mesoperigenus. Lalu berdasarkan letak sel penutupnya, kita mengenal juga ada 3. Nah, ini dia, ada yang bersifat stoma paneropor, stoma yang sel penutupnya terletak di permukaan daun. Ini adalah yang paling luar, yang paling normal. Dia memang sejajar dengan sel epidermisnya. Kalau kita lihat ini dia sejajar karena dia memang berada di permukaan daunnya. Dijumpai pada daunnya, tidak mempunyai lapisan kutikula. Lalu ada kriptopor. Kalau kita lihat dari gambar ini, apakah dia berada di permukaan daun? Tidak. Kalau kita lihat, nah ini dia. Ini epidermisnya, ini ada stomatanya. Jadi dia lebih menjorok ke dalam. Stomatanya tenggelam terhadap permukaan helaian daun. Contohnya pada tanaman pinus maupun ficus. Nah, fungsinya untuk apa? Pinus maupun ficus. Jadi karena dia letaknya tenggelam, di sini salah satu fungsinya adalah untuk menghambat penguapan atau mempersulit terjadinya penguapan karena tanaman-tanaman tersebut membutuhkan air yang cukup banyak, sehingga di sini untuk menghambat penguapan stomatanya dia akan berada lebih menjorok ke bagian dalam. Kebalikan dari kriptopor, di sini ada yang menjorok ke dalam, ada juga yang menjorok keluar. Nah, ini dia. Jadi kalau yang kriptopor menjorok ke dalam, kalau yang tipe menonjol dia justru malah menonjol keluar. Contohnya pada teratai. Artinya fungsinya juga kebalikan dari kriptopor. Kalau di sini untuk menghambat penguapan, kalau di sini untuk mempercepat penguapan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri teratai tersebut adalah tanaman yang hidup di daerah yang berair. Artinya apa? Dia harus lebih banyak mengeluarkan air. Karena kalau tidak banyak mengeluarkan air, bisa jadi kandungan air di dalam jaringan tersebut akan cukup banyak dan membuat tanaman tersebut menjadi lebih cepat busuk. Lalu berdasarkan jumlah dan letak sel tetangganya, kita akan mengenal ada 8 macam stomata. Yang pertama yaitu anomositik atau irregular cell yang terdapat pada Ranunculaceae. Stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal, bentuknya ginjal. Nah, berbentuk ginjal dan dikelilingi oleh sel tetangga dalam jumlah yang tidak tertentu. Sel tetangganya tidak beraturan. Tak beraturan untuk jumlahnya. Jumlahnya tidak beraturan. Lalu ada tipe diasitik. Dari namanya diasitik, di artinya adalah 2. Berarti di sini adalah stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal. Bentuknya masih sama ginjal. Kalau kita lihat bentuknya masih ginjal atau seperti kacang, masih seperti ini. Nah, berarti dia masih berbentuk ginjal. Dikelilingi oleh 2 buah sel tetangga dengan dinding pemisah yang tegak lurus dengan poros panjang stomanya. Jadi di sini bentuknya tegak lurus. Nah, oke, kalau kita lihat dari gambar ini adalah pembukaan stomanya dan ini adalah sel tetangganya. Jadi bentuknya dia adalah tegak lurus. Itu yang disebut dengan diasitik. Lalu ada tipe parasitik. Stoma dengan berbentuk ginjal dikelilingi oleh 2 buah sel tetangga dengan dinding pemisah sejajar. Nah, bedanya dia dan parasitik, dia yang satunya sel tetangganya tegak lurus, yang satunya sel tetangganya sejajar. Tetapi persamaannya adalah sama-sama diapit oleh 2 sel tetangga. Lalu tipe anisositik. Stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga. Salah satu sel tetangga lebih kecil dari yang lainnya. Karena di sini diapit oleh 3 buah sel tetangga sehingga ukurannya tidak beraturan atau ukurannya lebih kecil. 1, 2, 3. Nah, ukurannya jadi lebih kecil. Itu yang disebut dengan anisositik. Lalu ada tipe aktinositik. Stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 4 sel tetangga atau lebih tersusun radial. Jadi dia
diapit oleh 4 sel tetangga. Nah, ini dia ada 4 sel tetangga. Lalu ada tipe siklositik, dari namanya siklo berarti dia akan membentuk siklo atau lingkaran. Stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal dikelilingi oleh 4 buah sel tetangga atau lebih yang tersusun teratur membentuk lingkaran. Nah, dari ke-8 ternyata ada 6, dari ke-6 macam stomata tersebut sudah dirangkum menjadi satu kesatuan. Ini dia ada anomositik, bisa kita lihat dari gambar ini. Ada anisositik yang terdiri dari 3, di mana satu ukurannya lebih kecil. Ada parasitik berarti dia diapit. Nah, parasitik ini dia, parasitik diapit oleh dua sel tetangga yang bentuknya sejajar, sedangkan diasitik juga sama, diapit oleh 2 sel tetangga tetapi bentuknya tegak lurus. Aktinositik dan juga ada siklosiklit. Aktinositik biasanya 4 atau lebih atau tidak beraturan, sedangkan siklositik dia akan membentuk siklo atau lingkaran. Nah, yang pertama anomositik tadi jumlahnya tidak beraturan. Lalu berdasarkan bentuk dan letak penebalan dinding sel penutup serta arah membuka selnya. Jadi di sini ada dinding sel penutup, di mana kita tadi mengenal ada 4 macam dinding sel penutup: dinding perut, dinding punggung, dinding luar, dan juga dinding dalam. Serta arah membukanya apakah sejajar, tegak lurus, atau menyamping. Yang pertama kita menemukan pada tanaman-tanaman Amaryllidaceae seperti baik Amaryllidaceae, sel penutup berbentuk ginjal. Dinding perut dan dinding punggung relatif tipis. Dinding perut dan dinding punggung tipis. Dinding luar dan dinding dalam menebal. Berarti ini dinding luar dan dinding dalamnya lebih tebal. Lalu perut dan punggungnya lebih tipis. Luar dan dinding dalam menebal serta arah membuka sel penutupnya sejajar dengan permukaan daun. Berarti arah membukanya seperti ini. Lalu untuk Gramineae atau Cyperaceae, rumput-rumputan ataupun rumput-rumputan ataupun padi-padian, sel penutup berbentuk halter. Nah, akhirnya kita menemukan ada yang berbentuk halter. Ini adalah bentuk halter, dia tidak lagi berbentuk ginjal. Dinding sel pada ujungnya membesar dan relatif lebih tipis daripada dinding sel bagian tengah. Arah membuka sel penutupnya sejajar dengan permukaan epidermis. Dia juga masih sejajar sama seperti Amaryllidaceae. Lalu yang selanjutnya adalah tipe Menium. Stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal. Ini ginjal, ini halter, ini ginjal. Dinding perut, dinding luar, dinding dalam lebih tipis dari dinding punggung. Nah, jadi dinding punggungnya di sini dia akan lebih besar lebih tebal. Serta arah membuka sel penutupnya tegak lurus dari permukaan. Jadi arahnya tegak lurus. Misalnya pada Bryophyta atau Pteridophyta. Lalu tipe Helleborus, stoma dengan sel penutup berbentuk ginjal. Dinding punggung, dinding dalam, dan dinding perut lebih tipis dari dinding luar. Jadi di sini dinding luarnya lebih tebal. Dan arah membuka sel penutupnya menyorong. Nah, kita lihat menyorongnya seperti apa. Nah, ini dia yang disebut dengan menyorong. Itu adalah tipe-tipe dari stomata. Kita sudah mengenal ada beberapa tipe dari stomata. Yang selanjutnya di sini adalah gerakan stoma yang dapat membuka, menyempit, dan menutup. Nah, kalau tadi kita kembali ke fungsinya, salah satu fungsi dari stomata adalah untuk mengatur banyak sedikitnya zat yang keluar masuk dari tanaman. Lalu caranya mengatur banyak sedikitnya zat bagaimana? Dengan cara tadi membuka dan menutup porus. Lalu bagaimana caranya porus tersebut bisa membuka dan menutup? Gerakan stoma yang dapat membuka, menyempit, atau menutup sama sekali dikarenakan dinding selnya bersifat elastis. Perubahan bentuk stoma yang menyebabkan suatu gerak dikarenakan adanya pengaruh. Nah, gerakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ada gerakan nasti,
gerakannya dilakukan oleh sel penutup. Lalu ada termonasti yang dipengaruhi oleh suhu. Lalu ada juga hidronasti yang dipengaruhi oleh air. Lalu ada juga fotonasti yang dipengaruhi oleh cahaya, dan juga kemonasti yang dipengaruhi oleh zat kimia. Nah, kita akan cari tahu sebenarnya mana sih nastinya, termonastinya, hidronasti, fotonasti maupun kemonastinya. Nah, nasti adalah gerakan pada tanaman secara umumnya seperti itu. Gerakan buka tutup stomata, gerakan menutup dari sel penutup dipengaruhi oleh penyerapan air. Dengan adanya kondisi jenuh air, maka sel penutup akan membuka. Hal ini terjadi terkait dengan proses fotosintesis. Oke, langsung saja kita rangkum. Nah, di sini salah satu ciri dari sel penutup, kalau kita lihat gambarnya, nah, dia berwarna apa? Dia berwarna hijau. Artinya apa? Ketika dia berwarna hijau, berarti dia bisa melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis seperti apa? Hasil dari fotosintesis salah satunya yaitu amilum atau karbohidrat. Karena di sini bisa melakukan fotosintesis, maka dia akan menghasilkan karbohidrat maupun amilum. Apa hubungannya gerakan membuka menutup dengan karbohidrat ataupun amilum? Nah, kita kembali lagi. Di sini ada sel stomata, lalu di sampingnya ada sel tetangga, sel epidermis, dan seterusnya. Salah satu ciri dari sel epidermis, dia akan menyimpan banyak sekali air. Nah, kalau di sini ternyata dia banyak amilumnya, kira-kira konsentrasi air, ini adalah air, di sini juga mengandung air, konsentrasi airnya antara, saya beri nomor di sini nomor 1 dengan nomor 2 sama atau berbeda? Harusnya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Di sini dia banyak mengandung amilum. Artinya konsentrasi amilumnya tinggi. Di sini dia mengandung sedikit amilum. Artinya konsentrasi amilumnya kecil karena cairannya jauh lebih banyak. Nah, karena di sini ada konsentrasi cairan yang berbeda, sehingga pada tanaman dia akan bersifat untuk menyamakan konsentrasinya. Caranya bagaimana supaya konsentrasi antara nomor 1 dengan nomor 2 ini bisa sama? Caranya adalah air yang berada di sel tetangga maupun sel epidermis dia akan berpindah ke bagian sel penutup tadi atau guard cell. Efeknya apa? Tadi di sini sel penutup dipengaruhi oleh penyerapan air. Dengan adanya kondisi jenuh air atau mengandung banyak air, sel penutup akan membuka. Nah, jadi ketika sel penutup volumenya terlalu besar atau terlalu tinggi, yang tadinya bentuknya seperti ini, dia akan berubah sedikit melengkung untuk memperbanyak volume yang bisa tertampung pada sel tersebut. Nah, kalau sudah di sini, karena tadi di sini airnya yang dari sel tetangga maupun sel epidermis berpindah ke sel penutup, sehingga dia akan membuat sel penutupnya menjadi terbuka. Jadi sel penutup ini dia akan terbuka jika pada lingkungannya mengandung banyak air. Nah, atau di dalam tubuh tanaman tersebut dia mengandung banyak cairan. Nah, di sini sebetulnya ada video tetapi tidak bisa saya putarkan. Silakan untuk videonya mungkin bisa dibuka di YouTube juga bisa, atau mencari sumber yang lainnya juga bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang trikoma. Trikoma di sini juga masih sama, dia merupakan salah satu derivat ataupun modifikasi dari jaringan epidermis. Trikoma artinya adalah rambut-rambut yang tumbuh berasal dari sel-sel epidermis yang bentuk susunan dan fungsinya bervariasi. Nah, jadi trikoma ini biasanya kita melihat bentuknya seperti rambut-rambut. Macam trikoma berdasarkan jumlah selnya, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Artinya jumlah selnya lebih dari 1. Dari mana kita tahu bahwa jumlah selnya lebih dari 1? Dari mana kita tahu kalau jumlah selnya lebih dari 1? Kita lihat ini dia. Kalau di sini ada pembatas-pembatas, biasanya itu adalah dia merupakan sebuah batas antar dinding sel atau batas antar selnya. Karena pada trikoma mungkin kita tidak akan melihat adanya inti sel, sehingga kita lihat kalau dia ternyata terlihat adanya batas-batas, berarti dia dibatasi oleh beberapa sel atau dia terdiri dari beberapa sel. Tetapi kalau kita melihat satu bagian lurus saja seperti ini, berarti dia adalah trikoma yang
uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel saja. Nah, lalu pendapat para ahli mengenai trikoma, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Netolitzky, yaitu trikoma merupakan sebuah sel yang multiseluler terdiri atas bagian kaki yang dikelilingi oleh bagian kaki yang dikelilingi oleh sel epidermis. Bagian badan adalah bagian yang menonjol ke permukaan. Terkadang trikoma berbentuk pendek yang tampak seperti tonjolan pada permukaan epidermis, berfungsi sebagai alat sekresi, disebut juga papila. Papila artinya adalah tonjolan. Sedang yang tidak berfungsi sebagai alat sekresi disebut dengan papula. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu ada sekresi, yaitu papila, yang tidak berfungsi sebagai alat sekresi, misalnya untuk alat perlindungan diri ataupun fungsi yang lainnya, penyimpanan atau yang lainnya, disebut dengan papula. Nah, menurut Netolitzky, pada trikoma dia memiliki beberapa bagian. Anggap di sini adalah jaringan epidermis. Nah, ini adalah bagian yang menonjol. Ini adalah bagian kaki yang langsung berhubungan dengan jaringan epidermis, dan bagian menonjol ini adalah bagian badannya. Lalu menurut Foster, trikoma kadang-kadang berfungsi sebagai sel sekresi yang menghasilkan perekat, disebut kolektor atau koleter. Jadi di sini tambahan dari Netolitzky, Foster menyebutkan bahwa salah satu yang dikeluarkan oleh trikoma adalah cairan pelengkap atau koleter. Lalu menurut Beric, membran sel dari trikoma mengandung selulosa. Membrannya mengandung selulosa, kadang-kadang dikelilingi oleh silikat maupun CaA karbonat. Ini adalah salah satu benda ergastik yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Lalu menurut Heberlein, tadi kita juga menemukan Heberlein pada meristem, ternyata di trikoma kita juga menemukan Heberlein. Trikoma ada yang berfungsi sebagai stinging hair atau rambut penyengat. Jadi di sini memang untuk perlindungan diri. Kalau tadi ada pelekat, di sini ada stinging hair atau rambut penyengat. Nah, menurut Heberlein dia berfungsi sebagai stinging hair atau rambut penyengat karena cairan sekresi mengandung racun yang terdiri dari enaformid, histamin, asetilkolin, dijumpai pada famili Euphorbia-ceae, Lapertaceae, Urticaceae. Nah, jadi di sini salah satu fungsinya kita sudah menemukan beberapa fungsi. Yang pertama untuk sekresi, yang kedua juga bisa digunakan untuk perlindungan diri. Contohnya ada stinging hair menurut Heberlein tadi. Lalu ada menurut Lansbourg, pada akar lapisan epidermis akan membentuk bagian seperti trikoma yang disebut sebagai rambut-rambut akar karena bentuknya seperti trikoma. Tetapi fungsinya bukan untuk perlindungan diri, tetapi untuk membantu proses penyerapan air. Lalu menurut Cormack, dinding sel bulu akar terdiri atas lamela berbahan selulosa dan lapisan bahan CA pekat, dan sel epidermis akar telah membentuk trikoblas atau sel pembentuk bulu akar. Sel epidermis juga membentuk alat tambahan lainnya disebut dengan embryocentia yang mirip dengan trikoma tapi bukan termasuk trikoma, berbentuk tonjolan-tonjolan yang berfungsi sebagai duri tempel. Nah, jadi intinya bahwa selain adanya trikoma pada akar, dia juga memiliki embryocentia yang berbentuk seperti bulu-bulu halus. Ini kemarin juga sudah kita bahas di bagian akar, silakan dibuka lagi slide-nya. Nah, dia terlihat seperti trikoma tetapi sebetulnya bukan trikoma. Dia berbentuk seperti bulu-bulu atau rambut-rambut yang cukup halus. Nah, jadi dari beberapa keterangan tadi bisa kita simpulkan fungsi dari trikoma. Yang pertama yaitu berfungsi untuk memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan epidermis, terutama mencegah penguapan berlebih pada trikoma daun, tulang daun, batang, cabang daun, maupun bagian lainnya mengandung trikoma. Yang kedua adalah sebagai alat penghisap air dan garam-garam tanah, misalnya pada bulu-bulu akar maupun emergentia, meskipun emergentia di situ bukan merupakan trikoma. Lalu membantu penyebaran biji. Pada saat prosesnya di sini adalah untuk menghisap air sehingga membantu perkesambahan biji. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkesambahan. Ada beberapa tanaman yang memang dia memiliki trikoma, dan salah satu fungsi trikoma di sini dia untuk membantu proses penyerapan air sehingga membantu proses perkesambahan dari biji tersebut. Yang selanjutnya sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan luar pada rambut penyengat, contohnya adalah stinging hair tadi. Ada juga rambut
pelekat tadi. Alat penerus rangsang yang datang dari luar yaitu trikoma pada daun tembakau, lalu ada sebagai alat sekresi mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme dari tanaman tersebut. Nah, jaringan epidermis yang kedua kita kenal dengan nama jaringan bergabus atau epidermis gabus. Sebetulnya sudah kita bahas pada jaringan meristem tadi. Jadi untuk menyingkat waktu kita bahas sedikit saja. Nah, di sini jaringan gabus pada akar yang memiliki beberapa bagian, yaitu ada eksodermis dan juga endodermis. Dari namanya, ekso artinya adalah ekso berarti dia berada di tempat yang luar, endo berarti dia berada di bagian dalam. Nah, biasanya pada akar dia memiliki 2 lapisan epidermis. Sel-sel epidermis akar yang beralih menjadi jaringan gabus dan mengandung suberin dan dilapisi oleh selulosa, misalnya pada gram ini. Sedangkan pada endodermis, lapisan sel yang terdapat di dalam akar yang dinding selnya sering bergabus berbentuk seperti pita disebut dengan pita Kaspari. Jadi kalau di akar kita akan melihat ada 2 sel yang sangat rapat sehingga kita mengenal ada ekso dan juga endodermis karena bentuknya seperti sel epidermis. Bentuknya sama semua dan tanpa ruang antar sel dan semuanya rapat. Jadi di sini ada ekso dan juga ada endo. Yang berada di bagian paling luar dinamakan dengan eksodermis, yang berada di bagian dalam disebut dengan endodermis. Lapisan sel yang terdapat di dalam akar yang dinding selnya sering bergabus berbentuk seperti pita disebut dengan pita Kaspari. Nah, ini adalah pita Kaspari. Mengandung suberin dan dilapisi oleh selulosa yang berfungsi sebagai pembatas antara kulit kayu dengan lingkaran pusat. Terdapat seludang tepung yang disebut sel endodermoid karena sel-sel tidak terjadi penebalan Kaspari sehingga tidak dijumpai pita Kaspari. Nah, pada beberapa tanaman yang tidak memiliki pita Kaspari, di sini dia akan memiliki namanya endodermoid. Lalu yang selanjutnya kulit gabus, tadi juga sudah kita bahas bahwa ada yang namanya velum, velogen, dan juga veloderm. Velogen atau kambium gabus yang merupakan suatu lapisan sel meristematik. Velum gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Veloderm jaringan yang homogen seperti parenkim yang terbentuk ke arah dalam sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Oke, ini adalah bentuk dari akar. Oke, sudah kita bahas, ini sudah. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan parenkim. Disebut jaringan dasar atau ground tissue. Nah, jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar karena dia terdapat di semua organ tumbuhan, baik akar, batang, daun. Dia memiliki jaringan parenkim berbeda dengan velogen. Ataupun di sini tadi kita mengenal ada yang namanya endodermis yang hanya terdapat di bagian akar. Karena kalau kita lihat ada yang pada akar, ada yang langsung di sini dilapisi oleh 2, ada juga di sini ada, lalu di bagian dalamnya juga masih ada. Terdapat di semua organ tumbuhan, empulur, korteks, jaringan fotosintesa, mesofil daun, maupun endosperm. Merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses kehidupan. Walaupun demikian, parenkim tetap memiliki sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat seperti apa? Ini adalah ciri-ciri dari jaringan parenkim. Dia adalah sel yang hidup. Membran selnya tipis. Kalaupun terjadi penebalan, hanya tipis dan terdiri atas selulosa dan jarang berupa lignin. Jadi di sini penebalannya berupa selulosa, tidak mengalami pelebaran oleh lignin. Mempunyai bentuk umumnya isodiametris atau poliedris. Isodiametris artinya bentuknya sebetulnya tidak beraturan. Membran sel yang mengalami penebalan terdapat noktah yang berfungsi untuk pertukaran zat. Nah, kemarin waktu biologi sel kita juga sudah belajar tentang pertautan sel. Di sini pada sifat parenkim,
jaringannya sudah mengalami penebalan, selnya mengalami penebalan. Yang awalnya dia adalah merupakan jaringan yang masih muda, terdiri dari satu sel, karena menebal maka di sini akan tebal, terus tebal, terus tebal. Tetapi penebalan tadi, ternyata proses penebalan ini tidak terjadi di semua bagian selnya tadi, sehingga kita akan melihat adanya sebuah celah yang kosong atau lubang. Inilah yang disebut dengan noktah. Fungsi dari noktah untuk apa? Untuk pertukaran zat dengan sel yang lainnya. Sel yang lainnya juga mengalami penebalan. Di sini juga ada celah kosong atau disebut juga dengan noktah tadi. Sel aktif terdapat vakula yang besar dan terisi cadangan makanan, sebagai contoh kloroplas. Terdapat butir tepung dan letaknya biasanya adalah setelah jaringan epidermis. Jadi ini dia setelah jaringan epidermis. Di sini ada parenkim. Ini adalah parenkimnya. Cirinya tadi membran selnya tipis, kita bisa menemukan noktah, masih aktif melakukan metabolisme, dan vakulanya lebih besar daripada vakula pada jaringan epidermis. Menurut letaknya, karena dia masih bisa melakukan fotosintesis, maka salah satu fungsinya adalah untuk penyimpanan maupun yang lainnya. Menurut letaknya, parenkim terdapat di beberapa bagian, ada pada batang dan akar, yaitu di antara epidermis dan juga berkas pengangkut. Ada batang dan juga akar di antara epidermis dan berkas pengangkut. Ini adalah ini adalah jaringan epidermis, ini adalah berkas pengangkutnya, berarti di sini ada parenkimnya. Pada empulur batang, pada mesofil, jaringan palisade dan juga bunga karang. Jaringan mesofil adalah jaringan yang aktif melakukan untuk fotosintesis. Contohnya pada daun ada palisade dan juga bunga karang. Membentuk daging buah, membentuk endosperma ataupun jaringan yang menyimpan cadangan makanan pada jagung, karena salah satu ciri dari parenkim dia aktif memiliki vakula yang besar untuk menyimpan cadangan makanannya tadi. Lalu menurut fungsinya, jaringan parenkim ada beberapa macam. Yang pertama yaitu parenkim menyimpan cadangan makanan. Ini dia, ini adalah butir amilum atau butir-butir tepung. Ini adalah jaringan parenkim. Kalau kita temukan di dalam parenkim banyak sekali amilum, nanti kita akan belajar di benda ergastik. Kalau banyak sekali amilum, artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa parenkim tersebut berfungsi untuk menyimpan makanan. Lalu ada parenkim fotosintesa pada jaringan mesofil, daun maupun klorenkim. Ini dia pada jaringan mesofil yang berupa palisade dan juga bunga karang. Lalu ada parenkim yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Pada vakulanya, vakula selnya berisi air. Jika vakulanya banyak sekali berisi air, maka bisa kita simpulkan fungsinya adalah untuk menyokong tubuh dari tumbuhan tersebut. Lalu menurut bentuknya, parenkim ini ada yang berbentuk prismatis memanjang. Contohnya adalah pada jaringan mesofil. Ini dia pada jaringan mesofil, dia berbentuk seperti tiang atau yang disebut juga dengan palisade. Palisade ini nama lainnya adalah jaringan tiang. Dia merupakan salah satu contoh dari parenkim dan bentuknya memanjang seperti tiang, sehingga bentuknya salah satu bentuk dari sel parenkim, dia bentuknya adalah memanjang. Lalu berbentuk bercabang-cabang disebut parenkim bintang atau aktenkim karena bentuknya seperti bintang, banyak cabangnya. Contohnya mesofil daun pada tanaman kana yang biasanya kita temui pada taman-taman kota atau Juncus sp. Nah, ini dia bentuknya bercabang-cabang, 1, cabang 2, 3, 4 dan seterusnya, sehingga disebut juga dengan parenkim bintang atau aktenkim. Lalu ada parenkim dengan ruang antar sel yang besar. Fungsinya adalah untuk menyimpan udara. Contohnya seperti pada enceng gondok ataupun yang lainnya. Jadi ruang antar selnya ini adalah sel parenkim, ini adalah ruang antar selnya. Ruang antar selnya cukup besar. Kenapa? Karena dia digunakan untuk menyimpan udara tadi. Misalnya pada enceng gondok. Parenkim spon atau bunga karang mempunyai bentuk tidak teratur dengan banyak ruang antar sel. Ini bunga karang. Ini dia bunga karang. Dia berfungsi untuk
fotosintesis karena merupakan jaringan mesofil juga. Lalu ada juga parenkim lipatan mempunyai bentuk berlekuk ke arah dalam. Contohnya pada pinus maupun bambusa. Parenkim kadang-kadang bersifat idioblas, yaitu berfungsi sebagai jaringan sekresi maupun ekskresi. Jadi dia bisa mengeluarkan senyawa yang masih dibutuhkan oleh tumbuhan, misalnya amilum, maupun yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tanaman tersebut. Fungsi parenkim kaitannya dengan asimilasi. Kemudian sudah kita bahas di proses perkecambaan, asimilasi adalah proses pembentukan makanan pada tanaman. Jadi di sini salah satu fungsinya adalah untuk asimilasi. Contohnya yaitu pada mesofil, ada palisade dan juga spon atau bunga karang. Banyak mengandung klorofil. Parenkim ini untuk fotosintesis. Dalam sel parenkim asimilasi terdapat tepung asimilasi dan banyak mengandung klorofil. Maka parenkim disebut juga dengan parenkim asimilasi atau sering disebut dengan kloronkim. Fungsi parenkim katanya dengan cadangan makanan disebut parenkim makanan. Manfaatnya sebagai penyimpan cadangan makanan terdapat pada vakuola atau sitoplasma yang merupakan benda ergastik. Dia merupakan bagian yang mati dari tanaman. Contohnya ada tepung, amilum, minyak, dan yang lainnya disebut dengan parenkim cadangan makanan atau parenkim penimbun. Lalu ada fungsi parenkim katanya dengan air disebut dengan parenkim penyimpan air. Selesai parenkim tersebut telah beradaptasi sebagai tempat penyimpan air. Terdapat dalam vakuola dalam bentuk air atau lendir. Manfaat dari lendir menambah daya serap dan daya penahan air. Lalu ada tanin, parenkim katanya dengan tanin disebut parenkim tanin karena sel parenkim ini banyak mengandung metabolit sekunder seperti tanin. Parenkim katanya dengan udara dalam ruang antara sel yang besar. Contohnya pada enzim gondok disebut aerenkim atau parenkim udara. Mempunyai ruang antar sel yang luas yang terisi udara. Terdapat pada tumbuhan air yang berfungsi untuk sistem aerasi maupun mengapung. Parenkim kaitannya dengan arah angkut disebut dengan parenkim pengangkut atau jari-jari empulur. Parenkim ini merupakan sel parenkim yang bentuknya memanjang. Terdapat pada jari-jari empulur berfungsi sebagai alat pengangkut. Nah, itu adalah tentang parenkim. Yang selanjutnya yaitu tentang kolenkim.